Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Teman-teman, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman bergabung di Bimbel Pusat Arsip Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang benar untuk teman-teman bisa menggapai NIP pada satu hari. Dan sebelum acara kita mulai, barangkali kita mulai dengan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kesempatan belajar kita diberikan rezeki kepahaman dan dimudahkan seluruh urusan kita dan pada akhirnya lolos sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Berdoa dimulai, silakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akan mulai pertama kali dengan share dulu tentang sebenarnya apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini sampai dengan program ini berakhir. Sampai dengan program ini berakhir, setelah penjelasan program, lalu saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah teman-teman sampaikan. Dan kemudian kita akan atur jadwal. Jadi walaupun yang saya jadwalkan Zoom hanya 4 kali, kemungkinan dengan materi yang ada kita bisa Zoom-nya mungkin 8 kali atau mungkin juga bisa lebih. Jadi karena saya melihat load materinya atau keseluruhan materinya akan banyak, dan sementara teman-teman itu banyak yang bukan berlatar belakang kearsipan, maka saya memilih untuk membuat materi ini detail. Saya masukkan pelan-pelan, teman-teman masuk materinya, mencerna materinya pelan-pelan satu-satu. Yang penting kematangannya dapat. Kita pokoknya kejar jadwal. Saya mengupayakan teman-teman sesiap mungkin untuk bisa menghadapi ujian. Itu tujuan saya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Saya akan upayakan kalau misalnya tidak bisa dalam bentuk Zoom, mungkin akan saya buatkan rekaman video, terus kemudian saya kirim ke channel. Linknya ada di channel, dan itu tetap saya perlakukan unlist, artinya tidak dipublikasi, hanya teman-teman yang bisa mengakses dari link yang bisa menonton. Jadi ada sisi eksklusifnya gitu ya. Jadi teman-teman yang ragu-ragu kemarin-kemarin, yang bahkan yang sampai hari ini batal, saya kira rugi saja, karena sejak awal saya niatnya memang bukan untuk bisnis. Saya niatnya adalah untuk bantu teman-teman supaya bisa lebih matang. Nah, perkara ada biaya investasinya, itu adalah bukti keseriusan teman-teman dalam belajar. Toh kalaupun gagal, saya tetap akan mengembalikan yang 60% gitu ya. Jadi saya lebih berfokus pada keseriusan teman-teman dalam belajar. Oke, kita akan mulai. Jadi informasi saja bahwa materi sebenarnya saya sudah siapkan. Materi saya sudah siapkan untuk teman-teman semua. Masih dalam bentuk apa? Masih dalam bentuk PowerPoint. Nanti akan saya buatkan PDF-nya, lalu saya kirim. Nah, nanti pada saatnya kita akan bahas dalam bentuk Zoom atau video gitu ya. Nah, silabusnya seperti apa? Pertama, pemahaman dasar. Jadi minggu-minggu pertama ini tentu kita akan ke pemahaman dasar, ke cara belajar, mengatasi kendala, dan meminimalisir atau menghilangkan sesat dalam berpikir gitu ya. Itu goal di minggu pertama. Lalu
kalau itu bisa lebih cepat, maka minggu pertama pun kita akan sudah bisa masuk ke pembahasan arsip dinamis. Itu tadi misalnya saya membuat mulai dari penciptaan, terus kemudian bahkan sebelum penciptaan ada instrumen kearsipan. Nanti kita akan buatkan acara pembahasannya. Lalu kemudian ada pembahasan arsip statis, kemudian latihan soal dan pengayaan. Bukan hanya latihan soal yang ada di YouTube Pusat Arsip Indonesia, karena itu kan sudah dinikmati banyak orang. Walaupun sekarang teman-teman sudah menikmatinya secara eksklusif, tapi tetap akan kita tambahi dengan berbagai angle dan berbagai kemungkinan. Itu belum lagi nanti kita akan berbicara misalnya apa namanya latihan soal untuk yang apa, yang terampil kayak apa, yang ahli kayak apa, terus kalau yang jabatannya sudah disebut sangat spesifik, misalnya apa namanya, misalnya apa, petugas restorasi dan seterusnya, atau misalnya petugas layanan kearsipan, bagaimana nanti kita akan nanti kita akan detailkan. Nah, saya akan masuk ke ini dulu. Nah, karena ini teman-teman banyak yang baru gabung, yang join awal-awal kan sedikit. Jadi yang baru gabung, saya ingatkan sekali lagi teman-teman yang baru gabung, tolong baca channel, lalu apa namanya, baca channel, lalu ikuti petunjuknya. Misalnya teman-teman mulailah dari video yang saya kirimkan linknya, EBS 1, 2, 3, 4, itu tolong ditonton. Kemudian semua video materi, walaupun yang saya buka baru belagu, terus kemudian latihan soal, ya. Kenapa saya buka bertahap, supaya teman-teman nggak pusing dengan terlalu banyaknya materi, nanti malah jadi overload. Jadi saya mengantisipasi supaya nggak overload, saya buka satu-satu pelan-pelan supaya teman-teman bisa mengikutinya. Termasuk juga nanti materi yang akan saya sampaikan. Itu tetap akan saya sampaikan satu-satu supaya mencernanya lebih mudah. Jadi tidak overload seperti yang teman-teman keluhkan di beberapa pertanyaan, gitu ya. Baru latihan soal dan seterusnya. Itu cara belajarnya. Nah, yang keempat, tolong setiap hari jika tidak ada Zoom, misalnya sekarang malam Senin kita Zoom ya. Saya rencananya malam Kamis kita sudah Zoom lagi. Jadi kan harusnya rutinnya kan setiap malam Minggu kita Zoom. Jadi sebelum malam Minggu, malam Kamis kita ada Zoom lagi. Untuk apa? Tujuannya untuk mempercepat apa? Untuk mempercepat pemahaman teman-teman dalam penguasaan materi, sehingga nanti soalnya dibolak-balik seperti apapun, tetap teman-teman tidak akan kebingungan gitu. Jadi saya akan frekuensi Zoom-nya akan lebih banyak. Jadi yang saya janjikan 4, mungkin teman-teman akan dapat lebih banyak gitu ya. Akan dapat jauh lebih banyak dari yang saya janjikan. Kan lebih baik begitu daripada saya menjanjikan lebih banyak, ternyata dapatnya lebih sedikit. Saya lebih suka begitu. Itu, jadi kalau nggak ada Zoom, tolong teman-teman siapkan pertanyaannya, sehingga pas di jam diskusi kita sudah bisa sudah bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau disampaikan dari formula pertemuan kita dari awal sampai akhir? Tidak ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya. Ini ada teman kita yang masih japri-japri sebentar. Orang ini sudah saya kasih tahu kelas mulai jam 8. Dia baru japri sekarang, udah jam 8 lewat. Sudahlah, kalau nanti dia gabung ya ikut di rekamannya, tidak apa-apa, toh sama aja.
Baik, sampai sini kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Nah, kalau ada waktu tersisa dan saya usahakan waktunya ada sisa, kita akan refocusing. Jadi karena kalau kalau melihat kemarin teman-teman hubungi saya, itu kan Pak saya jurusan ini, saya arsiparis ahli, Pak saya jurusan ini, saya Pranata Kearsipan, Pak saya terampil, Pak saya ini, Pak saya itu. Oke, nah sebelum refocusing barangkali termasuk antisipasi kalau harus ada refund dan seterusnya, nanti akan saya buatkan semacam form. Nanti tolong teman-teman isi dengan detail supaya kegiatan refocusing ini berjalan dengan baik. Kalau misalnya terjadi ada refund, saya bisa konfirmasi dengan cepat. Refundnya juga bisa dengan cepat ya. Jadi setelah ini tolong teman-teman isi formulir yang akan saya siapkan ya, supaya kita sama-sama enak karena teman-teman mengeluarkan biaya investasi. Jadi kalau terjadi apa-apa, biaya investasinya harus bisa di refund dengan cepat dan penyalurannya tepat gitu ya. Jangan sampai saya transfer ke orang lain gitu ya, bukan ke yang berhak. Gitu. Sampai di sini oke? Ya, Oke, Pak. oke ya. Saya masuk ke saya masuk ke pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya memulai pengantar materi. Sebelum saya mulai pengantar materi, saya akan mulai dengan menjawab pertanyaan teman-teman terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, saya kira tidak saya jawab sekarang, karena ini nanti akan menjadi salah satu tema bahasan kita tersendiri, khusus pemusnahan arsip di bagian penyusutan. Jadi kalau saya bahas sekarang nanti ada pengulangan ya. Saya akan jawab yang nomor 2. Saya bukan lulusan Karsipan. Saya bingung harus memilih materi dan peraturan apa saja yang dipahami. Karena kalau kebanyakan kadang materi yang sudah dipelajari, yang dipelajari sebelumnya malah lupa. Itu kata teman kita. Nah, untuk itu saya ingin menjawab dengan ini. Jadi barangkali yang sudah pernah ikut Zoom saya di channel Pusat Arsip Indonesia, barangkali sudah paham, tapi mohon bersabar karena ini kan bersama-sama. Jadi mohon bersabar, pelan-pelan akan saya sampaikan sekali lagi supaya pemahamannya clear ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah jika kita pengen jadi arsiparis, maka kita harus memahami fungsi-fungsi kearsipan. Fungsi kearsipan kan fungsi arsip dinamis dan fungsi arsip statis. Ya. Nah, di arsip dinamis itu ada penciptaan, ada. Jadi arsipnya kan pertama diciptakan dulu, ya kan? Kalau mau ngomongin arsip, ngomongin barang yang namanya arsip, berarti barangnya dibuat dulu. Setelah barangnya dibuat buat apa? Apakah buat simpenan? Enggak. Yaitu buat dipakai. Ada penggunaan. Gitu ya. Kemudian karena sering dipakai, maka dia harus dirawat. Saya pakai bahasa yang sederhana supaya teman-teman nggak bingung. Supaya terlihat ini flow-nya sebenarnya berurutan loh. Ini tidak perlu dihafal loh. Ini kalau teman-teman tahu logiknya tetap kemudian akan diingat dengan lebih mudah. Tentu barangnya pertama harus ada, maka dibuat dulu. Kemudian dibuat untuk apa? Untuk digunakan. Itu kan? Nah, setelah sering digunakan tentu karena ini kita nilai ada barang ini bernilai atau berharga, maka kita perlu lakukan yang namanya pemeliharaan. Jadi dirawat barangnya, ya. Setelah barangnya dirawat, lalu ada beberapa yang sudah tidak perlu kita simpan lagi atau tidak perlu kita kelola lagi, maka kita akan lakukan penyusutan. Nah, kalau menghafal flow begini, ini kan sebenarnya
sekaligus menjawab yang lain. Ini kan sebenarnya logik saja. Ini sebenarnya logik saja. Jadi kalau teman-teman susah dalam hal menghafal, padahal dalam mindset teman-teman pelajaran kearsipan adalah pelajaran hafalan, saya tunjukin bahwa ini bukan pelajaran hafalan, tapi ini pelajaran logika. Yang namanya administrasi itu harus logik. Kalau tidak logik, pasti maladministrasi. Gitu ya. Jadi syarat utama memahami pelajaran kearsipan, memahami administrasi, memahami pelajaran-pelajaran ini adalah teman-teman harus melihat kerangka logikanya. Maka saya menyebutnya ini loh kerangka dasar yang teman-teman harus pegang. Ya, ini adalah kerangka dasar yang teman-teman harus pegang. Saya menyarankan begini, materi yang lain teman-teman boleh nggak print, tapi materi yang ini, materi yang kerangka dasar ini, saran saya teman-teman print, sehingga nanti jika kita sedang misalnya ya, besok misalnya kita lagi ngomong pengurusan surat itu di mana sih? Oh ternyata di sini. Kita lagi ngomong instrumen itu di mana sih? Oh dia adalah prasyarat dari pengelolaan arsip dinamis. Oh di sini. Kita lagi ngomong pemberkasan di mana sih? Jadi kita tahu yang sedang kita bahas, petanya ada di mana dalam peta besar ini. Sehingga logikanya tergambar, teman-teman tidak perlu banyak menghafal. Artinya apa? Hafalan itu akan jalan sendiri karena logika kita, nalar kita, pikiran kita, itu memahami gambar besarnya. Jadi, 1 bulan ini, atau dari sekarang sampai sebelum tes, teman-teman pegang ini. Pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis di print, dua halaman saja. Nanti yang lainnya boleh teman-teman nggak print, cukup disimpan dalam bentuk soft copy. Supaya apa? Supaya gampang ketika masuk ke pelajaran A, teman-teman lihat, oh ini di sini lokasinya, oh ini di sini lokasinya, gitu ya. Itu saya lanjutkan untuk yang statis dulu, supaya apa? Supaya terlihat petanya. Apakah benar ini murni pelajaran logika? Jadi ini pengelolaan arsip statis. Urutannya adalah pengelolaan arsip statis ini pertama kali saya ingin sampaikan, ini dikelola oleh lembaga kearsipan. Ini dikelola oleh lembaga kearsipan. Kalau teman-teman sudah pelajari di Blagu, lembaga kearsipan itu kan sudah saya sebutkan kan, arsip nasional, arsip lembaga kearsipan provinsi, arsip lembaga kearsipan kabupaten kota, arsip perguruan tinggi. Artinya lembaga kearsipan yang mengelola arsip statis kan. Nah, karena dia bukan pencipta, maka dia harus melakukan mengakuisisi barangnya, mengakuisisi arsipnya. Jadi arsipnya dipindah dari yang punya, misalnya saya seorang tokoh nasional misalnya, maka arsip saya diakuisisi oleh arsip nasional sebagai arsip yang bernilai guna sejarah. Jadi ini lembaga kearsipan mengambil alih gitu ya, sebahasa sederhananya, mengambil alih arsip dari pemiliknya atau dari penciptanya. Nah, nanti detailnya kita jelaskan. Tapi prinsipnya itu dulu. Teman-teman pahami dulu. Jadi ada kegiatan mengambil alih atau mengakuisisi, ya, mengakuisisi arsip yang tadinya dinamis di sini, tapi sudah disusutkan. Nah, ini di sini sudah disusutkan. Penyerahannya kemana? Penyerahannya ke sini, ke lembaga kearsipan. Jadi kalau ngomongin arsip statis berarti berpindah nih. Arsipnya sama, tapi arsip yang tadi dari pencipta yang ada di sini. Jadi ini ngomongin pengelolaan arsip yang ada di pencipta, ini ngomongin pengelolaan arsip yang ada di lembaga kearsipan, yang ada di
lembaga kearsipan. Gitu ya, teman-teman tahu ya. Nah, setelah diakuisisi, lalu arsipnya diapakan? Diolah. Diolah supaya apa? Supaya struktur informasinya terlihat. Lalu kemudian arsipnya ditata. Terus kemudian dibuatkan sarana temu kembali. Itulah pengolahan. Itulah pengolahan. Jadi setelah barangnya diambil, kemudian diolah. Nah, setelah diolah, kenapa dibuat seperti ini? Karena untuk diakses, untuk disajikan kepada publik, untuk disajikan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, di tengah-tengah kan kemungkinan nih karena arsipnya arsip-arsip lama, arsip-arsip yang namanya arsip statis kan, arsip statis berarti kan arsip yang sudah dibuat sejak lama, disimpan di sini ya kan. Lalu kemudian begitu masuk di lembaga kearsipan kan kemungkinannya ada kerusakan-kerusakan, maka perlu dilakukan preservasi. Preservasi itu adalah pemeliharaan arsip statis dengan cara mencegah terjadinya kerusakan atau mengurangi terjadinya kerusakan. Sampai di sini, teman-teman. Sampai di sini. Jadi pola pikirnya terlihat sekarang ya. Ini barangnya diambil ya dari pemilik yang di sini. Ini ya. Ini kan arsip dinamis, berarti ngomongin pengelolaan arsip yang ada di pencipta. Nah, yang ini arsip statis berarti ngomongin pengelolaan arsip yang ada di lembaga kearsipan. Setelah lembaga kearsipan melakukan akuisisi, kemudian melakukan pengolahan. Nah, setelah pengolahan kemudian diakses. Tapi di tengah-tengahnya jika ada yang berpotensi rusak, maka dijaga supaya tidak rusak, yaitu preventif atau jaga-jaga, gitu ya, atau kuratif, mengurangi sesuatu yang sudah terlihat ada kerusakan, maka dilakukan pengurangan terhadap kerusakan supaya tidak rusak lebih parah. Nah, poin yang ingin saya sampaikan pertama bahwa keseluruhan alur pikir dari pengelolaan arsip dinamis ke pengelolaan arsip statis adalah pengelolaan yang sifatnya berurutan kejadiannya. Berurutan kejadian. Itu satu. Artinya kalau berurutan berarti dia mempersyaratkan syarat A harus bagus untuk bisa dilanjutkan ke syarat B. Atau syarat B bisa dilakukan jika syarat A terpenuhi misalnya. Tidak mungkin kita bicara pengolahan arsip kalau tidak ada arsip yang diakuisisi. Gitu ya. Tidak mungkin kita bisa ngomong preservasi kalau juga tidak ada arsip yang diakuisisi dan dikelola. Dan tidak mungkin sebuah lembaga kearsipan memberikan akses kepada masyarakat jika tidak ada bahan-bahannya, dan kalaupun ada bahannya jika tidak terstruktur maka pemberian aksesnya menjadi buruk. Atau misalnya sudah diakuisisi, sudah diolah, tapi kalau arsipnya rusak tentu tidak bisa diakses. Itu poin satu. Poin yang ingin saya sampaikan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kalau teman-teman apapun nanti jabatannya, teman-teman tidak bisa menghindar dari keseluruhan bahasan ini, baik pengelolaan arsip dinamis maupun pengelolaan arsip statis. Perkara nanti teman-teman, Pak, tapi kan saya nanti menjadi ini, Pak, formasinya saya ada di preservasi, Pak. Iya, tapi karena tadi bersyarat, maka teman-teman tetap harus mengerti logikanya sejak awal sampai akhir. Dan karena teman-teman arsiparis berarti mengerti logika atau kerangka dasarnya atau keseluruhan fungsi arsip. Namanya juga arsiparis. Jadi jangan buru-buru ribut dengan Pak kisi-kisinya, Pak ininya, Pak itunya, Pak. Jangan buru-buru ngomong itu kalau pemahaman teman-teman tidak settle, tidak solid, tidak kokoh.
Karena kalau teman-teman pemahamannya kokoh, maka soal dibolak-balik pun akan mudah teman-teman pahami. Akan mudah teman-teman jawab dengan tepat. Gitu. Itu model belajar saya. Itu model belajar saya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman dalam kurun waktu setidaknya 1 bulan ke depan dengan metode mencicil. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya balik ke slide yang juga isinya pertanyaan teman-teman. Aman ya? Kalau aman, saya lanjutkan ke slide lagi. Pak, mau tanya, Silahkan. lembaga kearsipan itu apa aja ya, Pak? Lembaga Terima kearsipan kasih. itu satu, Arsip Nasional, itu lembaga kearsipan di tingkat Ya, nasional. nasional. Jadi Arsip Nasional adalah lembaga kearsipan di tingkat nasional. Ya. Jadi Arsip Ya, lembaga kearsipan provinsi itu di tingkat provinsi. Lembaga kearsipan daerah kabupaten kota itu di tingkat kabupaten kota. Satu lagi arsip perguruan tinggi. Jadi ada 4. ya. Keempat pihak tadi itu yang disebut sebagai lembaga kearsipan itu mengelola arsip ini. Mengelola arsip statis. Siap ya? Nah, Ya, kalau paham, Pak. arsip dinamis berarti semua instansi apapun namanya berarti dia mengelola arsip dinamis karena dia Dinamis. menciptakan arsip. Ya. Sip Ya, sampai sini. ya Pak, paham, Pak. Terima kasih. Nah, gitu. Jadi Ya, setelah pemahamannya kokoh, oh ternyata petanya begitu. Oh ternyata itu adalah pemahaman yang bersyarat. Jadi teman-teman tidak gerusa-gerusu, kalau ini gimana ya, kalau itu gimana ya, kalau enggak. Oke, kita pahami satu-satu bersyarat. Nanti materi yang saya sampaikan juga begitu. Ya, makanya saya menyarankan 2 halaman ini teman-teman print. Jadi nanti misalnya hari Rabu malam Kamis kita ngomong ini misalnya, atau kita ngomong instrumen. Kita zoom lagi ya, Rabu malam Kamis. Nanti malam minggunya kita ngomong ini misalnya. Ya. Jadi teman-teman tahu, oh pembahasan ini detail, oh pembahasan detail yang panjang lebar itu ada di sini toh. Oh malam minggu ngomong penciptaan, oh kita baru sampai sini toh. Begitu seterusnya. Kalau nanti saya menilai waktunya tidak cukup, maka saya akan lakukan percepatan dengan membuat video lebih detail. Ya. Jadi selain Zoom, saya akan buatkan video di YouTube dengan Unleash. Jadi teman-teman bisa berkejaran dengan waktu. Sampai di sini oke? Ya, ada yang kalau nggak ini sebaiknya langsung raise hand. Jadi sebaiknya jangan hanya mengandalkan chat gitu ya, supaya responnya cepat. Oke, saya kembali ke slide ya. Saya kembali ke slide. Baik. Ini tadi peraturan apa saja yang saya pahami. Nah, itu juga nanti saya akan tunjukin petanya. Kalau penciptaan itu apa saja dan bagaimana cara memahami peraturan itu. Walaupun sebenarnya saya sudah kasih clue-nya di EBS. Jadi kalau teman-teman sudah menonton EBS dan tidak ada yang terlewat, harusnya tahu. Bagaimana cara memahami peraturan? Pertama, pahami definisinya. Kedua, pahami ruang lingkupnya. Jadi teman-teman tinggal lihat pasal tentang ruang lingkup. Oh, ruang lingkupnya itu berarti saya harus fokus di ruang lingkup itu. Jadi ketika teman-teman membuat resume atau menonton video saya tentang bahasan perka A misalnya, itu mudah sekali mengikuti karena teman-teman bisa langsung fokus. Oh, berarti ruang lingkup yang harus saya pahami A, B, C. Gitu kan. Tapi kalau teman-teman melihat sebuah
peraturan gitu ya, entah itu undang-undang, entah itu PP, entah itu perka atau perandri gitu, nanti teman-teman akan merasa terintimidasi atau bingung, ini kok banyak banget ya materinya ya gitu. Nah, supaya tidak terintimidasi, maka teman-teman sebaiknya sejak awal cara belajarnya seperti itu. Jadi saya menjawab poin 3-nya begitu ya. Itu nomor 3. Nah, nomor 4. Pak, saya juga bukan lulusan kearsipan. Saya sulit belajar menggunakan bacaan. Saya lebih mudah belajar menggunakan soal-soal yang berulang-ulang. Misalnya ada 100 soal, saya akan try out terus sampai saya hafal jawabannya dan saya paham. Nah, kalau keluhannya ada di nomor 4, teman-teman bisa manfaatkan latihan soal saya. Tapi saya sangat tidak menganjurkan metode belajar seperti ini. Yang saya anjurkan adalah teman-teman pegang peta dasarnya, lalu kemudian setiap peta dasar itu nanti kita akan konversi kepada potensi-potensi soal yang akan muncul, baru nanti teman-teman bisa menjawab dengan presisi. Kenapa begitu? Kenapa saya punya pemikiran seperti itu? Karena begini, anak kelas 6 SD misalnya, kalau untuk pelajaran matematika, itu ujiannya pasti deret ukur, deret hitung, bangun datar. Bangun datarnya itu isinya segitiga, kubus, persegi, dan seterusnya. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah, artinya soal yang diujikan itu sebenarnya sudah diukur bobotnya. Sehingga soal apapun yang keluar, variannya seperti apapun, harusnya teman-teman bisa menjawabnya dengan tepat sepanjang pemahaman tentang materi yang akan diujikan juga kuat. Itu kenapa saya menganjurkan untuk yuk kita belajarnya dengan cara ini yuk. Walaupun tetap akan saya berikan model-model soal ya, dan saya sudah berikan contoh 100 soal itu. Nanti saya akan buatkan lagi gitu ya. Jadi teman-teman jangan panik, tenang, karena kita akan berproses step by step. Nah, bagaimana kalau teman-teman yang ketinggalan? Teman-teman yang masih ketinggalan, tolong ikutin step-step cara belajarnya. Baca di channel step-step cara belajarnya atau seperti yang tadi saya sampaikan ya. Oke, itu nomor 4. Lalu kemudian nomor selanjutnya, maaf Pak, saya juga bukan lulusan kearsipan dan saya sulit menghafal. Saya lebih mudah belajar dengan logika. Oke ya, tadi saya sudah tunjukin logikanya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Lalu yang kedua kali. Saya sebagai pemula, saya masih awam dengan dunia kearsipan dan belum punya pengalaman. Mohon bimbingannya. Ya, itulah gunanya teman-teman ikut kegiatan bimbel ini. Karena saya akan bantu teman-teman. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang sudah lulusan Diplomatika Kearsipan, mohon agak bersabar karena ritmenya tentu kita harus samakan dulu ritmenya antara teman-teman yang sudah lulusan D3 Kearsipan dan teman-teman yang masih pemula gitu ya. Nanti refocusingnya nanti di belakangan ya. Jadi untuk fase-fase awal mohon untuk teman-teman yang sudah lulusan Kearsipan sedikit bersabar gitu ya. Mohon pengertiannya ya, karena ini kan tidak ngajari 1 orang, tapi 38 orang. Baik. Nomor 6. Saya agak sulit untuk mengingat materi yang agak hafalan dari peraturan misalnya arsip yang dihasilkan dari proses penyusutan apa. Biasanya untuk materi yang seperti itu saya lebih mudah mengingat dari soal latihan. Ya, baik.
Dari soal latihan saya akan berikan soal latihannya, saya akan berikan materinya, saya akan tunjukkan logikanya. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu menjawab pertanyaan nomor 6. Nomor 7. Maaf Pak, saya juga bukan lulusan Karsipan dan saya sulit menghafal. Mohon bimbingannya untuk belajar mana yang harus dipelajari lebih dahulu. Oke, tadi saya sudah jawab ya. Mulai dari mana dan kemana. Mulai dari EBS, materi, latihan soal. Gitu ya. Sudah dijawab. Nomor 8. Saya sulit menghafal sanksi-sanksi dan denda. Sebenarnya itu sudah saya strukturkan. Jadi sekarang begini, teman-teman simulasi saja, baca undang-undangnya mengenai sanksi. Itu menurut saya akan sangat sulit kalau membaca peraturan perundang-undangannya. Dan saya sudah buatkan videonya di Belagu. Saya sudah ringkas seringkas-ringkasnya dalam bentuk pola yang terlihat jelas. Kalau teman-teman bisa melihat logika polanya, maka itu saya kira akan sangat bisa membantu untuk teman-teman bisa belajar. Sementara itu yang bisa saya respon. Nanti kalau masih tetap nggak bisa, saya akan buatkan versi yang lain yang mungkin bisa menstimulus pemahaman teman-teman, gitu ya. Sementara untuk nomor 8 itu dulu. Nomor 9. Saya agak sulit mengingat materi yang hafal-hafalan, Pak. Terlebih Karsipan banyak materi yang hafalan. Oke, yang ini tadi sudah saya jawab ya. Jadi ini bukan soal melulu hafalan, tapi soal logika. Kalau logikanya masuk, maka dengan sendirinya hafal. Gitu ya. Dengan sendirinya hafal. Nomor 10. Pelan-pelan ya. Bentar. Saya pemula, Pak. Saya membaca materi tentang Karsipan, tapi kadang masih bingung membedakan pengertian. Contohnya membedakan instrumen dan sarana Karsipan. Oke. Nah, saya kasih jawaban yang ini ya. Jadi kalau instrumen Karsipan yang tadi, itu instrumennya adalah yang isinya tata naskah dinas, jadwal retensi arsip, klasifikasi keamanan dan akses, itu disebut sebagai instrumen. Ya. Saya stop, saya pindah ke sini. Jadi yang disebut sebagai instrumen itu yang ini, teman-teman. Jadi yang disebut dengan instrumen itu yang ini nih. 1, 2, 3, 4. Ini instrumen. Kalau sarana itu nanti ada di sini. Nih, ada di sarana penyimpanan nih di sini. Ada box, ada folder, ada opener, ada macam-macam ya. Itu namanya sarana penyimpanan. Jadi sekarang bayangkan. Sarana penyimpanan ya berarti buat nyimpen, berarti dia adalah benda yang punya apa? Punya dimensi. Ada ruangnya, ada bentuknya, gitu ya. Nah, kalau instrumen, yang dimaksud dengan instrumen dalam istilah di sini Karsipan adalah prasyarat untuk bisa melakukan penciptaan. Jadi bentuknya berupa pedoman tata naskah dinas, pedoman klasifikasi, pedoman gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Saya balik ke pertanyaan. Kalau saya terlalu cepat, silakan diinterupsi, Raisen. Kalau tidak ada respon, saya anggap mengerti ya. Ini nomor 10. Nomor 11. Saya masih bingung membedakan penyimpanan arsip dan pemberkasan arsip. Oke. Saya bingung membedakan penyimpanan arsip dan pemberkasan arsip. Saya masuk lagi ke sini. Penyimpanan arsip dan pemberkasan arsip. Jadi, kalau teman-teman pegang ini, pemberkasan di sini, penyimpanan di sini. Jadi, ceritanya kan tadi saya memberikan ilustrasi apa? Setelah arsipnya ada, digunakan lalu dipelihara. Cara memeliharanya gimana?
cara memeliharanya adalah arsipnya yang punya keterkaitan informasi kemudian diberkaskan, disatukan dalam bentuk berkas. Ya, disatukan dalam bentuk berkas. Jadi kalau saya ngomong pemberkasan arsip, berarti ada arsip 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, dan seterusnya yang mempunyai keterkaitan informasi kemudian diberkaskan. Nah, berkas itu kemudian ditata entah dalam folder, entah dalam box. Nah, kemudian disimpan di dalam lemari. Arsipkah disimpan, atau misalnya kalau elektronik sudah menggunakan media simpan tertentu lah, gitu ya. Gitu. Jadi, tapi prinsipnya sama. Ini ada arsip, diberkaskan dengan menggunakan instrumen yang namanya apa tadi? Klasifikasi arsip ya, instrumennya. Dasar pemberkasannya adalah klasifikasi. Dasar kalau secara informasi dasarnya adalah keterkaitan informasi itu. Sampai sini bisa dipahami? Untuk membedakan, Pak, apa bedanya pemberkasan dan penyimpanan? Loh, ini logikanya begini. Gitu ya. Sampai sini bisa diikuti, aman? Bisa, Pak. Pak mau Ya. tanya, kalau penyimpanan dengan pengelolaan itu bedanya gimana ya, Pak, itu? Penyimpanan dan pengelolaan. Kalau kita ngomong pengelolaan, berarti kita ngomong besarannya. Setiap pembahasan tentang pengelolaan berarti dia berpikir mulai dari merencanakan sampai dengan bagaimana finishing tasnya. Jadi misalnya apa? Pengelolaan apa sebut yang lain selain pengelolaan arsip. Berarti dia harus terminologi pengelolaan itu digunakan untuk pembahasan mengenai bagaimana mengelola sejak awal, mulai dari direncanakan sampai dengan diakhiri itu kegiatan seperti apa. Gitu. Nah, dalam kasus pengelolaan arsip, berarti pengelolaan arsip dinamis berarti mulai dari perencanaan membuat ada prasyaratnya ini sampai dengan penyusutan. Kalau pengelolaan arsip statis juga gitu. Gitu kan? Nih lihat. Nah, di sini juga ada penataan, ada penyimpanan lagi nanti kan. Kan depannya adalah pengelolaan. Gitu ya. Kelihatan bedanya? Iya, iya, iya. Ya, Pak, paham, paham. Siap. Pelan-pelan ya, tenang aja pelan-pelan. Yang penting kita tahu nih, oh pengelolaan posisinya gitu, ini posisinya. Gitu ya. Iya. Sip. Kita masuk lagi ke tadi Mbak siapa yang nanya? Yusi, Pak. Mbak Yusi ya, Mbak Yusi ya. Baik. Saya masuk pelan-pelan. 1. Sampai mana tadi? 11 ya. Penyimpanan dan pemberkasan. Oke. Nomor 12. Saya masih bingung tentang peraturan undang-undang kearsipan. Oke. Berarti teman-teman baca sekali lagi tentang apa? Atau tonton video saya tentang Belagu ya, tentang Belagu. Itu kan ada playlistnya lengkap. Cara mudahnya tadi saya sudah kasih tipsnya ya. Pertama, pahami terminologinya. Kedua, pahami ruang lingkupnya. Ya, ruang lingkup bahasannya. Sebenarnya ruang lingkup bahasannya adalah yang tadi saya share sebagai kerangka. Ini kerangka dasarnya. Jadi, Undang-Undang 43 dan PP ruang lingkupnya yang ngomongin ini. Diulang-ulang bolak-balik yang ngomongin dua fungsi ini, pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Gitu. Ya, jadi teman-teman sudah saya bantu sedemikian rupa supaya tidak stres membaca buku yang sebegitu. Ada 2 buku tebal, tulisannya panjang, berpasal-pasal, berbuih-buih gitu ya. Nah, saya sederhanakan. Pak, tapi nanti kalau ditanya pasal gimana?
Insya Allah tidak ada pertanyaan tentang registrasi, distribusi, pengendalian itu adanya di pasal berapa, tidak ada. Harusnya tidak ada. Karena kalau ada gila yang bikin soal, ratusan perka Andri, satu undang-undang, satu PP, jumlah pasalnya kira-kira berapa? Puluhan ribu. Kalau suruh menghafal pasal berapa, berarti yang bikin soal agak kelainan. Gitu ya, ngerti ya logikanya. Tapi kalau ditanya substansinya seperti apa, itu masuk akal karena teman-teman harus menguasai fungsi-fungsi ini. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Jadi teman-teman jangan panik kalau harus memahami harus memahami sebuah legal instrument atau produk hukum kearsipan karena ada cara bacanya. Dan saya akan pandu bagaimana cara bacanya. Gitu ya. Oke. Sampai di sini. Sampai di sini. Paham. Oke, berbuih-buih. Jelas, Pak. Baik. Pak, mau nanya. Iya, dengan siapa? Zulfa. Mbak Zulfa, silakan. Pemberkasan arsip aktif itu bisa disebut juga penataan arsip aktif nggak sih? Atau beda pemberkasan dan penataan itu? Iya, siap. Jadi begini. Nanti videonya juga sekalian saya buka deh, analis. Jadi sebenarnya ketika arsipnya sudah diciptakan, kan langsung di idealnya nih ya, dalam satu kali tarikan, begitu arsipnya sudah selesai dalam bisnisnya, misalnya arsip tentang pelaksanaan kegiatan bimbel misalnya, ada pendaftaran macam-macam, begitu selesai maka arsipnya diberkaskan. Jadi mulai siapa yang mendaftar, bukti pembayarannya macam-macam saya berkaskan menjadi satu. Kemudian dari berkas itu tinggal ditata. Yang jadi soal adalah seringkali pada fase aktifnya arsip itu belum diberkaskan. Sehingga ketika masuk pada fase inaktifnya, terpaksa harus ada pemberkasan di awal, baru kemudian ditata. Ditata itu maksudnya gimana? Berarti kan inaktif ini kan kalau misalnya teman-teman nanti pelajari lebih detail, sebenarnya bahasanya nanti, ini kan sebenarnya ini di pencipta, ini ada di record center. Ini ada di ruangan kerja, ini ada di ruangan tempat penyimpanan arsip, gampangnya gitu. Kebayang nggak? Ini kan arsip tercipta, masuk. Nah, ini masih ada di ruangan kerja nih. Sudah diberkaskan harusnya ketika aktif. Ketika inaktif, maka ini dipindahkan ke sini, ke tempat penyimpanan arsip. Masalahnya adalah seringkali ketika ada di tempat kerja, ini belum diberkaskan. Sehingga ketika inaktifnya harus melalui pemberkasan terlebih dahulu. Ketika pertanyaannya, Pak, pemberkasan dengan penataan beda apa sama? Ya, normalnya beda. Pemberkasan ini adalah fase pertama ketika arsip selesai dari kegiatannya selesai dilakukan, arsipnya langsung diberkaskan. Ketika penataan adalah tinggal menyusun berkas-berkas arsip gitu. Harusnya. Sampai sini bisa dipahami, Mbak Zulfa? Berarti kalau sudah penataan sudah pasti arsip inaktif ya, Pak? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya. Ada yang lain? Kita berkutat di sini dulu. Baru nanti malam Kamis kita akan detailkan. Kita akan bahas ini. Ya, pelan-pelan. Sampai sini oke. Kita sudah berapa menit?
Maksud saya gini, untuk kick off itu tidak usah terlalu banyak, tapi kita terus berjalan supaya teman-teman tidak overload, Oke, perlu saya detailkan yang ini atau sudah cukup jelas? Ya, Mbak Fatia, silakan. Pak, saya mau tanya untuk kegiatan penyusutan dan kegiatan akuisisi itu apakah sebenarnya dia itu merupakan kegiatan yang sama, cuma berbeda dari sudut pandangnya aja, ataukah sebenarnya mereka itu kegiatan yang berbeda cuma saling beririsan gitu Pak, kegiatan-kegiatan di dalamnya? Iya, pertanyaan yang sangat bagus Mbak Fatia. Jadi gini, pertama penyusutan itu dilakukan oleh pencipta arsip. Kegiatannya apa? Pemindahan arsip inaktif. Ya, lihat. Pemindahan arsip inaktif. Tadi kan saya cerita, ini pemberkasan, itu kan di ruang kerja ya. Kemudian setelah berkas kerjanya ini sudah jarang dipakai, kemudian masuk ke record center namanya, ke unit yang mengelola arsip. Ini namanya kegiatannya adalah dalam kategori kegiatan penyusutan, tapi khususnya adalah pemindahan arsip inaktif. Ya, kan di sini aktif. Setelah lama kan menjadi inaktif. Berarti dari inaktif begitu jadi inaktif dipindahkan. Ya, clear? Habis itu inaktif berjalan, lama-lama kan ini inaktif, secara JRA sudah habis masa simpannya, kemudian secara kegunaan sudah tidak pernah saya akses, maka kemudian saya usulkan musnah. Maka kegiatannya menjadi pemusnahan arsip. Itu juga bagian dari kegiatan penyusutan. Nah, dari arsip inaktif yang tadi sudah tidak dipakai, tapi ternyata masih punya nilai guna kesejarahan, maka arsipnya diserahkan dari sini, dari pencipta arsip, ke lembaga kearsipan. Maka kegiatan penyusutan adalah kegiatan pindah, musnah, serah. Kalau pertanyaannya, apakah itu dua kegiatan yang berbeda tapi beririsan? Iya, betul. Itu dua kegiatan, penyusutan dan akuisisi itu dua kegiatan yang berbeda, tapi beririsan pada akuisisi dan penyerahan arsip. Bagi pencipta arsip namanya penyerahan, bagi lembaga kearsipan namanya akuisisi. Jelas? Sampai sini oke? Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Terima kasih. Jadi bagi pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis namanya penyerahan arsip, bagi lembaga kearsipan namanya akuisisi arsip. Sip ya. Oke, baik Pak. Terima Ya. kasih. Ini di chat ada yang nanya, Pak, berarti harus kuasai dulu Undang-Undang 43 2009. Iya, betul. Untuk pemahaman arsip statis dan dinamis, iya, persis. Dan inilah yang sedang kita bahas. Peta ini yang sedang kita bahas. Persis seperti itu. Karena isinya undang-undang dan PP adalah ini. Yang saya sederhanakan supaya teman-teman tidak parno karena melihat sebegitu banyaknya. Monggo, sekarang kita berkutat di sini dulu. Fokus di sini dulu. Nanti kalau ngomong jauh-jauh kan pusing. Monggo, ada yang lain? Izin tanya, Pak. Ya, silakan dengan Mbak siapa? Utari. Oh iya, Mau Mbak tanya Utari. Pak, di kegiatan arsip statis ada bagian preventif Pak ya. Di situ salah satu preventif ialah ada reproduksi. Maksudnya reproduksi itu gimana Pak ya? Iya. Jadi di sini untuk menjaga supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan, maka dilakukan alih media atau reproduksi. Jadi misalnya arsipnya bentuknya teman-teman tahu nggak layar tancap itu? Iya. Masih pernah lihat layar tancap? Itu namanya arsip, bentuknya apa itu? Film ya, film Betacam, Betamax atau apapun. Supaya
ketika arsip itu mau diakses, ya kan? Ketika arsip itu mau diakses, supaya tidak langsung mengakses pada arsip yang master, yang asli, maka dibuat reproduksi. Dibuat dalam bentuk CD misalnya. Jadi ketika mau diakses CD, atau misalnya arsipnya bentuknya kertas, kemudian di-scan, atau dialih media, atau direproduksi, terserahlah formatnya apa, TIFF, JPG, JPEG, macam-macam, boleh silahkan. Kemudian inilah yang akan dilayankan ke sini, sehingga arsip aslinya yang bentuknya kertas, yang sudah rapuh, terjaga, dikurangi potensi kerusakannya, gitu. Bisa dipahami? Ya, Mbak Utari, clear ya. Monggo, yang lain. Enak ya, nggak usah ngapalin ya, logika saja. Jadi kalau berpikirnya hafalan, tidak. Ini justru menurut saya lebih utamanya ke logika. Oke. Perlu saya detailkan lagi? Ya. Didetailkan. Oke. Ya. Sebagai pengantar ya, sebagai pengantar saya detailkan. Pertama, saya sejak awal dulu. Tadi kan saya cerita arsipnya dibuat dulu. Yang namanya penciptaan arsip itu terjadi pada dua pihak. Pertama, yang secara harfiah benar-benar membuat. Jadi ketika saya mengetik surat, saya membuat itu ya, dia adalah pencipta atau dalam fase penciptaan arsip. Ya. Nah, yang kedua adalah ketika kita menerima, misalnya saya menerima surat, itu saya juga sebagai pencipta. Nah, kapan penciptaan ini bisa dikatakan finish? Ketika arsipnya atau naskah dinas atau apapun itu kita sudah lakukan registrasi, artinya kita sudah lakukan pencatatan dan kemudian dikomunikasikan. Jadi kalau kita terima surat atau misalnya kita terima WA atau apapun, itu tidak pernah kita catat dalam sebuah mekanisme pendokumentasian, maka proses penciptaan belum terjadi. Kita baru menerima dan membuat, baru mengetik. Nah, di pembuatan kan fasenya kalau sudah ditandatangani. Kalau penerimaan kan fasenya ada tanda terima atau kalau WA, Telegram sudah dibaca. Tapi kalau tidak didokumentasikan dalam sebuah sistem pengarsipan, proses penciptaan ini belum dikatakan sempurna. Artinya ada beberapa poin kesimpulannya. Satu, yang namanya pencipta arsip adalah pihak yang menerima dan yang membuat. Dan fase penciptaan bisa dikatakan komplit ketika sudah dilakukan pendokumentasian berupa langkah-langkah registrasi, distribusi, dan pengendalian naskah dinas. Gitu ya. Sampai sini oke? Dua konklusi itu. Paham? Nah, konklusi ketiga, dalam penciptaan ini menggunakan instrumen. Artinya ketika membuat arsip harus melihat formatnya seperti apa. Lihat pedoman tata naskah dinasnya. Penomorannya, klasifikasinya seperti apa. Lihat pedoman klasifikasi. Ini boleh dibuka semua orang atau terbatas. Lihat sistem klasifikasi dan keamanan akses. Ini harus menggunakan media yang tahanan berapa lama. Lihat JRA. Kalau kita mau membuat arsip yang kira-kira berumur panjang, maka kita harus memilih media simpan yang bagus, gitu ya. Media simpan yang kalau kertas ya gramnya bagus. Kalau arsip elektronik berarti kita sudah bisa memperkirakan standar keamanannya, kita sudah bisa memperkirakan
kehandalan sistemnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sudah harus mempertimbangkan, melihat pedoman-pedoman yang diperlukan. Itu di fase penciptaan. Kemudian di fase penggunaan itu ada satu prinsip yang tidak boleh dilanggar, bahwa arsip itu hanya boleh diakses oleh yang berhak. Arsip itu boleh diakses oleh yang berhak, bukan yang butuh. Artinya apa? Artinya perlu melihat pedoman yang disebut sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, karena di sini ini nanti diatur siapa yang boleh mengakses, siapa yang tidak boleh. Kalau misalnya dia masyarakat mau akses, maka lihat ini boleh apa tidak. Kalau boleh silahkan dikasih, kalau tidak boleh sampaikan alasannya kenapa tidak boleh. Gitu ya. Nah, untuk menjaga seperti halnya arsip statis tadi, maka perlu dilakukan reproduksi atau alih media. Reproduksi alih media. Ya, untuk menjaga atau untuk preventif supaya arsipnya tidak cepat rusak. Gitu. Jadi di sini fungsinya. Oke. Nah, masuk ke pemeliharaan. Pemeliharaan itu dimulai dengan memberkaskan arsip. Memberkaskan itu adalah fungsinya adalah selain fisiknya tertata, informasinya terhubung. Informasinya terhubung sehingga ketika orang membaca satu arsip itu dia bisa memperkirakan informasi ini berkaitan dengan informasi yang itu. Terikat pada satu kegiatan tertentu. Misalnya saya kasih contoh kegiatan bimbel ini. Maka berkas yang tercipta adalah teman-teman pertama transfer ke saya. Habis itu nanti mengisi form. Habis itu nanti checking kelulusan SKD, kelulusan SKB, kemudian misalnya ada refund atau tidak ada refund. Maka seluruh arsip yang tercipta dari itu akan diberkaskan menjadi satu berkas kegiatan bimbel. Setiap itemnya satu bukti transaksi transfer namanya satu item. Kalau satu berkas berarti isinya item. Gitu ya. Nah, itu sudah dalam upaya untuk memelihara supaya kelengkapan informasinya utuh. Kemudian saya tata supaya terlihat rapi, informasinya jelas, fisiknya tertata, aman. Saya tempatkan pada tempat yang saya yakini aman. Kemudian saya kontrol dengan daftar arsip. Jadi ketika saya mencari, saya tidak harus mengobrak-abrik seluruh tempat simpan, tapi saya pertama kali ketika mau akses, saya lihat daftar arsip terlebih dahulu. Oh, ternyata arsip ini lokasinya ada di sini. Baru saya menuju ke tempat atau ke lokasinya. Gitu ya. Nah, penyimpanan. Jadi setelah diberkaskan, ditata, kemudian disimpan ke dalam ruang simpan. Berarti kita ngomong gedung, kita ngomong lemari, kita ngomong box, kita ngomong folder, kita ngomong filing kabinet, kita ngomong macam-macam. Ya. Nah, di sini juga ada alih media yang gunanya untuk ini pemeliharaan. Jadi alih media itu bisa ada di sini, bisa ada di sini. Ketika penggunaan misalnya, oh ini terlalu sering diakses, berarti di alih media penggunanya dikasih hasil alih medianya. Nah, dalam konteks pemeliharaan tadi preventif, ya. Kemudian ada program arsip vital. Program arsip vital itu apa gunanya? Ketika kita sejak awal mendeteksi atau sudah mengetahui bahwa arsip ini informasinya tidak bisa digantikan dengan arsip manapun, maka arsip tersebut harus kita jaga dengan ekstra hati-hati. Maka kemudian ada program arsip vital yang dimulai dari identifikasi, perlindungan dan pengamatan, penyelamatan dan pemulihan. Nanti kita akan bahas secara tersendiri bagaimana program arsip vital itu kita jalankan, ya. Nah,
Ini bagian dari pemeliharaan. Pemeliharaan terhadap apa? Terhadap informasi arsip yang sangat penting, baik dari sisi fisik maupun dari sisi informasinya. Gitu ya. Jadi program arsip vital itu bagian dari fase pemeliharaan. Sampai sini oke. Ya, mudah-mudahan sampai sini oke. Kalau penyusutan tadi saya sudah jelaskan, akuisisi tadi saya sudah jelaskan, ya, bahwa ada irisan. Jadi dari penyerahan pindah ke akuisisi. Caranya apa? Nah, kita menggunakan apa ini? Daftar arsip usul statis. Kalau musnah tadi ada daftar arsip usul musnah, ada dokumen pengelolaan arsip statis dan seterusnya. Atau daftar arsip statis yang hilang, atau misalnya daftar pencarian arsip wujudnya. Jadi lembaga kearsipan itu merilis. Kalau kepolisian ada daftar pencarian orang, kalau lembaga kearsipan merilis daftar pencarian arsip. Untuk apa? Untuk dipublikasi kepada masyarakat, siapapun yang memegang atau mengetahui diminta untuk menyerahkan ke lembaga kearsipan. Caranya apa? Kalau masih inaktif ada di pencipta arsip, dilakukan pemantauan terlebih dahulu. Jika sudah masanya, maka ketika mereka menyerahkan, lembaga kearsipan melakukan verifikasi. Apa yang diverifikasi? Daftar arsipnya dan arsipnya. Jadi yang diverifikasi kan di sini ada, ketika penyerahan arsip statis kan tadi di inaktif sudah dibuatkan daftar kan, ada daftar arsip ya. Nah, cara memverifikasinya gimana? Diverifikasi daftar arsipnya dan arsipnya. Daftar arsipnya diverifikasi mempedomani apa? Pedomannya jadwal retensi arsip. Gitu ya. Itu. Jadi ini langkah akuisisi. Nah, kemudian setelah dapat arsipnya kemudian diolah. Pengolahan itu memperhatikan apa? Pengolahan itu memperhatikan prinsip asal usul, prinsip aturan asli, dan standar deskripsi arsip. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tuh gini. Dalam melakukan pengolahan arsip, maka wajib hukumnya memperhatikan prinsip asal usul. Artinya, misalnya arsip nasional sebagai lembaga kearsipan mengakuisisi arsip dari Kementerian Pertanian misalnya, maka arsip yang dari Kementerian Pertanian harus diolah hanya dengan satu Kementerian Pertanian saja. Jadi jangan dicampur arsipnya Kementerian Pertanian dicampur dengan arsip Kementerian Perindustrian misalnya, tidak boleh. Jadi harus memperhatikan prinsip asal usul. Yang kedua, harus memperhatikan prinsip aturan asli. Artinya apa? Artinya ketika berkasnya sejak awal, kan di sini ada pemberkasannya. Pemberkasannya sejak awal menggunakan sistem tertentu, maka di sini harus dijaga pemberkasannya seperti apa awalnya. Begitu maksudnya. Yang ketiga, memperhatikan standar deskripsi arsip. Nanti kita pelajari. Jadi ada standar deskripsi arsip. Kalau secara internasional ada namanya ISG. Nanti saya sudah ada videonya. Gitu ya. Di playlist SIKN JIKN nanti saya rilis deh kalau sudah saatnya tentang pembahasan ini ya. Jadi intinya itu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya tadi sudah saya sampaikan untuk menstrukturkan informasi arsip statis. Jadi ada font, series, file, item. Ya, font itu keseluruhan arsip, misalnya keseluruhan arsip Kementerian Pertanian, seriesnya series misalnya budidaya tanaman, filenya misalnya kegiatan penyuluhan budidaya tanaman, itemnya misalnya surat undangan sosialisasi budidaya tanaman, gitu ya. Penataan ngomongin ini instrumen apa? Kok instrumen? Ngomongin peralatannya, ya, sarananya. Kemudian dibuatkan finding aids berupa daftar arsip. Pertama jadi daftar arsip dulu. Nah, daftar arsip itu kemudian dibuat menjadi inventaris. Apa bedanya daftar arsip dan inventaris?
Bedanya adalah kalau inventaris itu isinya adalah daftar arsip yang sudah dilengkapi dengan latar belakangnya ada, sejarahnya ada, bagaimana cara membacanya ada, dan seterusnya. Nah, kemudian dari inventaris-inventaris itu kemudian dibuat menjadi guide. Guide itu kemudian ada guide tematik dan guide khasanah. Guide itu fungsinya untuk apa? Jadi untuk mengelompokkan kalau tematik ya berarti semua tentang budidaya tanaman. Karena yang punya budidaya tanaman bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi juga mungkin ada di Pertanian, kemudian ada di perdagangan, ada di perindustrian, maka dibuatkan guide. Tapi arsipnya tidak dicampur ya, hanya daftar saja. Jadi daftarnya mengambil dari banyak inventaris. Arsipnya tetap masing-masing, tapi kemudian kita buatkan guide tematik misal. Begitu kira-kira. Ya, ini sekilas. Jadi nanti kita dalami pelan-pelan ya. Ini gambaran umumnya gitu. Apa bedanya daftar arsip, inventaris, dan guide? Seperti itu. Lalu preservasi tadi saya sudah sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah akses. Akses itu jadi prinsip dasarnya selain diberikan kepada yang berhak adalah arsip itu disimpan untuk apa? Arsip itu disimpan untuk digunakan. Artinya harus disediakan akses. Gitu. Artinya ada layanan-layanan publik. Nah, mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan pertama keterbukaan informasi publik dan undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik ya. Jadi yang tadi bilang kalau di arsip dinamis tadi apa? Sistem klasifikasi dan keamanan arsip dinamis. Kalau di statis perhatikan undang-undang keterbukaan informasi publik. Artinya boleh nggak dibuka ini? Kalau ditutup siapa yang berwenang menutup? Bagaimana cara menutupnya dan seterusnya nanti kita akan bahas detailnya. Nah, akses itu diberikan dengan prinsip integritas, artinya keutuhan informasinya harus dijaga, integritinya ya. Kemudian memperhatikan perlindungan, artinya aspek terhadap perlindungan fisik dan informasi juga diperhatikan. Apakah perlu dialih media dulu apa enggak gitu ya? Apakah boleh diberikan akses terhadap arsip aslinya gitu ya? Jadi hal-hal seperti ini diperhatikan. Gitu kira-kira review dari kerangka dasar pembelajaran kearsipan dari pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sampai di sini ada pertanyaan monggo. Ya, yang rasain duluan siapa? Silakan. Oh ya Pak, saya mau tanya Pak buat aturan asli. Jadi kan Bapak tadi bicara bila menggunakan aturan asli, bila menggunakan sistem tertentu harus sistemnya tuh itu aja gitu loh Pak. Nah itu tuh sistemnya pakai sistem penyimpanan contohnya kayak kronologis atau subjek atau gimana Pak? Ya. Belum paham di situnya Pak. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi mempertahankan aturan asli ya sejak awal seperti yang tadi disampaikan itu pemberkasannya ketika awal itu seperti apa? Apakah dia kronologis atau geografis atau apa? Atau dia misalnya menggunakan sistem takah atau dia menggunakan sistem apa? Itu nanti dipertahankan begitu. Benar, asumsinya benar begitu. Jadi bentuk berkasnya seperti ini, di statisnya juga dipertahankan bentuk berkasnya. Begitu. Itu yang dimaksud dengan prinsip aturan asli. Jadi bentuk berkas ketika dinamis seperti itu, maka bentuk berkas ketika statis juga seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi mutilasi. Karena ketika dimutilasi, informasinya menjadi tidak utuh atau tercerai-berai. Gitu ya. Gitu, itu prinsipnya. Betul, Mbak? Jadi sudah mulai terlihat apa? Logikanya nyambung ya. Jadi gampang kan karena ini bersyarat tadi yang saya sampaikan bersyarat. Ya, yang rasain kedua atau ada yang mau dipertegas? Oh, belum ya, Pak.
Ya, silakan, Mas. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya masih baru dalam dunia kearsipan nih. Boleh Pak ditunjukkan yang pengelolaan arsip dinamis? Sebentar. Ya. Ini Pak, di bagian penciptaan. Kan Bapak sampaikan tadi ada instrumen atau prasyarat. Ada yang pertama itu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan sebagainya. Apakah memang prasyarat ini wajib diperhatikan untuk penciptaan arsip? Kalau memang wajib, boleh nggak Pak kasih satu contoh penciptaan arsip dengan memperhatikan yang keempat instrumen tadi Pak, biar lebih kami yang baru-baru lebih mudah kayak masuk logikanya gitu. Siap. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Dengan Mas siapa? Saya Oka Simatupang Pak, dari Medan. Oh, Bang Oka Simatupang. Oke. Jadi begini logikanya. Misalnya, Bupati atau Wali Kota Medan mau membuat keputusan Bupati tentang pembebasan pajak hotel, misalnya ya, supaya hotelnya hidup, misalnya gitu ya. Berarti kan yang mau dibuat apa? SK Bupati. Maka ketika membuat SK Bupati, seorang pembuat naskah SK Bupati harus melihat tata naskah dinasnya. Pertama, formatnya kayak apa ya? Bentuk fontnya kayak apa ya? Diatur. Oh, kalau SK itu bentuk fontnya harus Bookman Old Style. Tidak boleh pakai font yang lain. Cara penomorannya gimana ya kalau produk hukum? Oh, kalau produk hukum itu penomorannya hanya boleh nomor dan tahun. Artinya nomornya menjadi SK Bupati, SK Wali Kota Medan nomor 1 tahun 2021. Cara nomorinya harus begitu. Nggak boleh dengan nomor yang lain. Kalau teman-teman lihat surat kan ada nomor suratnya tuh misalnya KN garis miring nomor garis miring tanggal garis miring tahun, nggak boleh gitu. Kalau SK Bupati dalam tata naskah dinas misalnya ditentukan nomor dan tahun, ya hanya begitu. Itu logikanya. Jadi harus melihat pedoman ini. Gitu. Setiap format naskah dinas itu harus merujuk dan sesuai dengan ini. Karena apa? Karena prinsip dasarnya arsip yang otentik itu, ini hukumnya ya, ini hukumnya catat. Arsip yang otentik itu adalah arsip yang diciptakan sesuai dengan prosedur pembuatannya. Artinya, kalau prosedur pembuatannya ditentukan seperti itu, maka ketika menciptakan arsip harus memperhatikan pedoman ini. Sampai di sini, Bang Oka Simatupang, bisa dipahami logikanya? Bisa, Pak. Bisa ya? Clear ya? Gitu. Izin itu satu lagi boleh Pak? Silakan. Kan arsip ini saya baca-baca nih di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ya. Bahwa arsip itu ada juga arsip perorangan begitu. Nah, kalau memperhatikan di penciptaan arsip ini, kita hubungkan dengan instrumen atau prasyaratnya, dasarnya untuk arsip perorangan itu atau prasyaratnya instrumennya apa itu Pak? Gitu. Nah, karena arsip perorangan itu ada arsip yang sifatnya formal dan arsip yang sifatnya informal. Semua arsip formal, misalnya punya KTP, AK, apalagi SIM, maka merujuk pada instansi, misalnya SIM ya kepolisian, kalau KK berarti Dukcapil, KTP Dukcapil gitu. Nah, KK pengesahannya terakhir itu kan di kita kan. Memang mereka sudah registrasi, nomornya sudah diregistrasi. Jadi kalau nomor NIK tidak terregister berarti penciptaannya belum sempurna. Formatnya ngikutin format mereka. Format Dukcapil kan gitu. Kan nggak bisa kita bikin KTP sendiri kan, nggak bisa kan. Gitu. Nah, iya, kalau untuk yang informal misalnya Bang Oka nanti jadi sastrawan, seorang puisi, budayawan, macam-macam, nulis buku, tentu tidak diikat dengan ketentuan ini. Sertifikat. Ya, tentu tidak diikat dengan ketentuan sesuai dengan
undang-undang dan PP. Tapi kalau arsipnya arsip yang sifatnya formal, artinya dikeluarkan melalui lembaga atau instansi pemerintah resmi, maka harus memperhatikan ini. Paham ya? Sampai sini paham? Very clear, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada yang lain? Ya, silakan yang resen. Malam, Pak. Ya, Putra ya. Tentang arsip terjaga itu maksudnya arsip dinamis atau statis ya, Pak? Iya, semua arsip terjaga dalam kategori arsip dinamis. Dinamis. Jadi kalau misalnya di pemberkasannya itu kan Pak di pencipta arsipnya dibuat kategori terjaga. Jadi waktu diakuisisi arsip statisnya juga tetap dipisah Pak, terjaga sama umumnya. Kalau sudah jadi arsip statis, maka status arsip terjaganya tidak. Jadi ini hanya status ya, Mas. Tapi pemberkasannya ya tetap pemberkasannya sesuai berkas awal. Kan tadi sesuai dengan aturan asli. Jadi arsip terjaga dan umum itu adalah kategorisasi yang sifatnya urgensi. Jadi misalnya gini, arsip vital itu kan arsip dinamis juga. Arsip terjaga juga arsip dinamis. Bedanya apa terjaga dan vital? Kalau vital itu tidak tergantikan dalam skala, maksudnya urgensinya untuk urgensi instansi. Tapi kalau terjaga, urgensinya dalam skala nasional. Misalnya batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan arsip vitalnya negara. Walaupun diciptakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan misalnya. Vital bagi Badan Pengelola Perbatasan dan terjaga bagi negara. Ngerti nggak? Jadi ini hanya kategorisasi saja. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa Pak. Makasih Pak. Ya. Silakan yang resen kedua, Mbak Ratu. Tadi saya sudah tanya, Pak. Oh, sudah, oke. Tangannya belum turun, diangkat terus capek itu. Ya, oke. Mas Putra oke ya, terjawab ya. Ada yang lain? Ada yang resen lagi, saya lihat siapa ini? Mbak Ayu Wulan, silakan. Selamat malam sebelumnya Pak. Malam. Maaf sama bertanya. Di sini saya kan bukan dari jurusan kearsipan. Saya mau bertanya, di pengelolaan arsip statis terdapat akses yang mempertimbangkan keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang KIP. Contoh arsip yang mempertimbangkan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang KIP itu seperti apa ya Pak? Misalnya begini, arsip tentang PKI, misalnya ya ini supaya ekstrim aja. Kalau dalam keterbukaan informasi publik kan ada informasi-informasi yang dikecualikan. Misalnya informasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional misalnya. Saya langsung ngambil contoh arsip tentang PKI. Sorry. Arsip nasional itu menyimpan arsip statis tentang arsip tentang PKI. Tapi aksesnya sampai hari ini belum dibuka. Karena apa? Karena bertentangan dengan KIP. Maka Kepala Arsip Nasional menutupnya. Gitu. Itu contohnya, Pak Ayu Wulan. Iya. Ya. Tapi arsip statis secara umum rata-rata terbuka. Kecuali arsip yang bertentangan dengan KIP. Nanti kita cek ya. Nanti kita cek di bahasan hari malam Kamis. Di bahasan malam Kamis nanti akan saya jelaskan. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Kita berputar-putar di sini dulu.
Yang penting solid dulu pemahamannya, baru nanti kita melangkah. Oke, clear? Kalau tidak ada, boleh diakhiri sementara. Nanti kita lanjutkan di malam Kamis dan malam Minggu. Jadi seminggu yang harusnya 2 kali, jadi minimal 3 kali, gitu ya. Itu. Jadi saya mengupayakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin teman-teman sangat siap dengan penguasaan materi sehingga ujiannya lebih tenang. Gitu. Nah, catatannya gini. Soal rezeki kan saya tidak bisa jamin teman-teman lulus atau tidak lulus. Itulah kenapa saya memberikan jaring pengaman pengembalian 60% jika teman-teman tidak lolos SKP. Tapi yang bisa saya jaminkan adalah saya akan berusaha maksimal untuk membuat teman-teman sepaham mungkin tentang penguasaan materi kearsipan. Itu yang bisa saya upayakan, gitu ya. Siap. Siap. Nah, saya kira ini pertemuan perdana kita. Besok berarti kalau misalnya tidak ada Zoom, kita akan diskusi melalui grup dengan chatting. Kalau saya nilai tidak efisien, berarti saya akan lebih sering Zoom. Gitu ya. Atau bahkan mungkin overload. Jadi kalau misalnya pertanyaan teman-teman itu tidak cukup dijawab dengan chatting, karena memang saya cenderungnya orang malas ngetik. Karena kalau ngetik sudah panjang, belum tentu bisa dipahami dengan baik. Tapi kalau ngomong begini, itu jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat dipahami menurut saya. Maka solusinya adalah Zoom. Gitu. Zoom lagi nggak apa-apa. Yang nggak bisa ikut gimana? Toh tetap akan ada rekamannya. Gitu ya. Silakan Bang Oka kalau ada pertanyaan lagi. Izin Pak, biar tenang tidurnya malam ini gitu ya. Siap. Tenang aja, lanjut. Ada waktu kok. Yang di pengelolaan arsip statis tadi Pak, kenapa nggak ada Pak? Pemusnahan gitu. Emang arsip bakalan dipakai seterusnya gitu ya Pak ya? Ya. Mohon arahannya Pak. Ya. Jadi ketika sudah diputuskan statis, di kita tidak ada pemusnahan arsip statis, tidak ada penilaian ulang arsip statis. Jadi sekali masuk ke lembaga kearsipan dan diklaim menjadi arsip statis, maka dia disimpan selamanya. Terima kasih Pak. Ya. Kalau yang dinamis ada, karena ini kan baru awal-awal kan. Begitu dia sudah difilter dan diklaim sebagai arsip statis, sebagai memori bangsa, sebagai memori bersama, maka dia tidak akan disusutkan lagi, tidak ada pemusnahan lagi, gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Saya Pak, saya mau nanya. Silakan. Masih bingung sama pengolahan arsip statis tadi. Yang prinsip asal-usul sama prinsip aturan asli itu salah satu atau bisa dua sekaligus asal-usul dan aturan asli atau gimana ya Pak? Harus dua-duanya. Jadi prinsip asal-usul kan tadi gini. Jadi misalnya, saya ambil contoh arsip nasional aja ya. Saya contoh arsip nasional. Kan mengakuisisinya nggak cuma dari satu kementerian atau lembaga. Mengakuisisinya dari banyak kementerian. Saya ambil contoh 2 deh. Mengakuisisi dari Kementerian Hukum dan HAM dan mengakuisisi dari Pertanian. Maka arsip yang dari Kementerian Hukum dan HAM dia harus dikelola, diolah, disimpan, atau apapun treatmentnya, itu ya dikelompokkan punyanya Kementerian Hukum dan HAM, yang punya Kementerian Pertanian ya Kementerian Pertanian. Perkara nanti ada informasi yang beririsan, boleh sarana temu kembalinya dibuatkan guide. Ngerti? Tapi pengelolaannya tetap masing-masing. Kalau jadi informasi hanya untuk guide. Ya, karena ini sarana temu kembalinya saja. Fisiknya, pengelolaannya tetap masing-masing.
asal usul iya, aturan asli iya, harus dipakai semuanya. Gitu. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Nggak apa-apa, kita masih punya waktu. Ya, ada yang lain. Teman-teman merasa beda nggak ketika Zoom kemarin di bareng Pusat Arsip Indonesia sama yang bimbel ini? Ada yang pernah ikut Zoom sebelumnya? Belum. Kalau saya rasa sih ada bedanya sih Pak. Ada bedanya. Lebih kemarin detail saya ini ya? sempat ya lebih detail ini dan lebih terstruktur. Iya. Ya maksud sama Mbak. Penjelasannya clear banget Pak. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Dan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa harapannya sih ya, kalau setelah Zoom besoknya ada latihan soal-soal. Biar Pelan-pelan. Begitu ya. Kan sudah ada latihan soalnya juga. Iya. Sebenarnya ada latihan soalnya juga. Setelah iya. Iya kan sudah ada tuh 100. Ini meliputi ini kok sebenarnya. Tinggal teman-teman uji aja gitu. Ya, yang silakan. 100 itu udah ada jawabannya, Pak? Belum itu sih. Ada ya? dong. Okay. Masa soal doang. Dan yang penting siap. itu bukan jawabannya, tapi pembahasannya. Oh iya ya. Belum itu. Iya. Silakan. Yang lain. Jadi besok tinggal print doang, print semua. Iya, nanti saya akan lengkapi pelan-pelan semua materinya, saya format PDF, saya share di grup. Jadi nanti teman-teman ketika forum diskusi karena sudah punya bahan kan sudah bisa menanyakan yang ini maksudnya gimana, yang itu maksudnya gimana gitu ya. Gitu. Oke, siap. Sip. Cukup atau mau ada pertanyaan lagi? Saya cukup deh, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya sementara ya. Kita minimal ketemu lagi Zoom malam Kamis. Siap, jam 8 seperti biasa. Dan besok kita akan diskusi melalui chat. Saya kira itu sementara saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya, antusiasnya. Mudah-mudahan benar-benar dikasih kepahaman. Jangan lupa untuk terus berdoa, jangan lupa untuk terus belajar. Ikuti langkah-langkah belajarnya sesuai yang saya anjurkan. Mudah-mudahan kita semua bisa, teman-teman yang ikut di bimbel ini bisa lulus sesuai dengan harapan kita masing-masing. Amin. Dan saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.